Tuhan Yesus, Kau hadir di sini. Tidak ada Tuhan Allah seperti Engkau. Engkau bukan teori, bukan sekedar pengajaran. Hanya Tuhan yang berjanji bahwa 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di sini. Hanya Tuhan yang bisa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Hamba berdoa, jawablah pergumulan umat-Mu ya Bapa. Jawablah di dalam nama Yesus. Pakailah kami hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang melayani. Ya Tuhan, jawablah pergumulan anak-anak-Mu. Mereka yang datang kemari membawa sesuatu beban doa, beban hidup. Tuhan yang mengangkat. Manusia tidak bisa. Kata-kataku hampa, tapi kata-katamu yang berkuasa. Amen. Ya Tuhan, salurkan kuasa-Mu lewat perkataan-Mu juga. Sembunyikan kami di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kuat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam kanan kiri, katakan senang melihat Anda di sini. Sekalipun hujan di luar. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya yakin banyak jemaat yang ingin sekali hadir di doa malam ini, tapi karena hujan dan banjir. Siapa yang tadi melewati banjir? Ada yang untuk datang ke sini melewati banjir? Iya, saya percaya Tuhan akan melihat hati mereka. Jikalau mereka tidak bisa mencapai tempat ini di Jalan Cempaka hari ini, Tuhan melihat niat hati mereka. Tuhan pun akan mengurapi mereka. Bukan karena mereka tidak mau datang, karena berhalangan. Saya jadi ingat seperti 2 orang yang menerima roh Tuhan. Sedangkan mereka tidak datang dengan yang 68. 70 tua-tua di Israel zaman Musa, yang 2 kepenuhan. Saya merasakan saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada orang-orang yang menyaksikan lewat live streaming padahal kepingin datang. Ya, itu Anda orangnya. Bukan kebetulan saya hanya penyambung lidah Tuhan. Pasti Tuhan berbicara kepada Anda sekarang. Banyak hati yang terjamah. Oh Tuhan, Engkau mengingat aku, sekalipun saya tidak sebut nama. Tapi ya, itu Anda. Allah akan melilikmu hari ini. Buka hatimu lebar-lebar. Tapi saya juga yakin, orang yang bisa datang ke sini juga sudah direncanakan Tuhan. Tuhan yang izinkan. Saya jadi ingat soal Elia. Dia pergi ke kota Sarfat. Waktu dia ke sana, dia ketemu dengan seorang janda. Padahal di zaman itu, di Sarfat apalagi, banyak sekali janda. Karena itu zaman perang, banyak pria yang meninggal dunia. Karena mereka jadi tentara segala. Itu zaman kelam. Nah, kenapa Tuhan utus hanya kepada 1? Dan demikian pula ada banyak nabi. Total ada 7.000 kata Tuhan yang tidak mencium kaki Baal. Yang ketahuan aja ada 100, dibagi jadi 52 kemah. Disembunyikan oleh Obadjah, pegawai Ahab, raja yang jahat. Bayangin, dari segitu banyak nabi, namun jodoh itu dari Tuhan. Ini bukan pernikahan, tapi jodoh kehidupan. Kita ketemu siapa, di mana, itu Tuhan yang atur semua. Kok bisa si janda itu ketemu sama 1 Elia, Elia ketemu sama 1 janda itu. Saya yakin malam ini kita juga dijodohkan Tuhan. Kita ketemu di sini, bukan kebetulan. It's very important. Sebelum kita bicara soal ekspektasi di dalam hadirat Tuhan, kita harus merasakan dulu bahwa kita ditakdirkan untuk menerima sesuatu. Saya nggak percaya takdir dalam arti yang pasif. Tapi dalam arti yang begini, mari kita terima itu sebagai berkat. Ya, kalau bukan karena Tuhan, aku nggak ada di sini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Kita ada di sini karena Tuhan. Saya yakin itu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau Anda hanya menerima khotbah. Saya ingin Anda jangan datang hanya kepada doa malam. Buka hatimu untuk terima sesuatu. Ekspektasi itu perlu. Anda datang membawa pergumulan. Kalau Anda datang membawa pergumulan pribadi, percayalah seperti yang tadi dinyanyikan. 1 album Ku Percaya Mujizat tadi dinyanyikan semua. Ya. Dan yakinlah
This is your moment. Inilah momenmu untuk menerima sesuatu, katakan amin. Kalau Anda tidak membawa pergumulan apa-apa, coba adopsi pergumulan orang lain atau pergumulan Tuhan. Minimal kita bisa berdoa buat jiwa-jiwa, tapi setiap orang tidak boleh pulang tangan hampa. Setiap orang harus menerima sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Ya, penting untuk kita tahu, oh I am here because of your grace. Aku ada di sini karena anugerah Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ya, mari sekarang kita buka firman Tuhan Lukas pasal 5. Saya ingin Anda menerima lebih dari sekedar khotbah. Saya ingin rindu sekali Anda menerima sesuatu yang di ibadah umum, ibadah biasa, maksudnya kebaktian reguler nggak bisa karena waktu. 2 jam udah harus out beneran, toleransi telat hanya 5 menit katakan, karena parkiran, ya kan? Tapi hari ini Anda bisa ngeflow di dalam Roh Kudus. Anda mesti expect lebih dari sekedar sebuah pengajaran. Anda harus terima jamahan. Siapa yang haus dijamah Tuhan angkat tangan? Puji Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat Lukas pasal 5 ayat 17. Orang lumpuh disembuhkan. Oke? Sekarang saya baca seperti biasa. Saya berhenti di mana? Kita mulai dari situ. Nggak tentu akhir ayat, bisa di 1/4 ayat saya berhenti. Tergantung Roh Kudus pimpin kemana. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Berhenti sebentar. Tuhan sedang mengajar. Audiensnya didefinisikan, dijelaskan. Cekloknya luar biasa. Bukan hanya jumlah, tapi mereka tahu asal-usul mereka. Karena orang Farisi dan ahli Taurat selalu berjubah. Mereka pakai uniform, pakai seragam. Panjang-panjang jubahnya, ketahuan lah kalau itu ahli Taurat dan orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan karena ini pewahyuan, ini fakta. Ternyata yang mendengarkan Yesus hari itu, yang memenuhi rumah kecil, tempat kecil atau besar, pokoknya penuh sekali, tempat Yesus berkhotbah, dipenuhi orang, semuanya atau sebagian besar, jikalau bukan semua, yang masuk dulu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Sayang bukan, yang datang tepat waktu atau lebih dini malah orang Farisi. Tuhan itu tidak mementingkan, pentinglah jumlah itu penting. Karena Tuhan cinta semua orang. Tuhan cinta setiap jiwa. Jumlah itu berharga. Tapi bagi Tuhan jumlah bukan segalanya. Kalau mau cari jumlah, cerita Elia beda nih. Hari-hari ini saya lagi ajarkan. Tentunya Elia akan cari semua janda. Bukan Mawar Sharon Women, MSJ jadi. Bukan My Spiritual Journey, tapi Mawar Sharon Janda. Dikumpulkan semuanya supaya rame. Elia tidak terpukau dengan jumlah. Buktinya dia hanya fokus ke satu. Yaitu yang dia suruh, yang Tuhan suruh, dia tidak akan melihat ke kanan kiri. Tahukah Anda, God's blessing is always specific. And so is God's calling. Panggilan Tuhan beserta berkatnya itu selalu spesifik dan ditargetkan laser point atau seperti diarahkan dengan laser. Tuhan itu tidak mengobral janji. Tuhan juga tidak mengobral berkat. Urapan juga tidak diobral. Tuhan itu spesifik. Jadi bagi Tuhan, sebuah pohon itu yang penting bukan rimbun daunnya. Yang penting itu buahnya yang dia cari pada pohon ara. Kalau nggak ada Tuhan kutuk, bukan? Bapak Ibu Saudara, di pertemuan seperti ini, saya mulai terlatih. Mulai agak terlatih setelah 24 tahun mengikut Yesus. Setelah 20 tahun di dalam revival. Saya mulai terlatih untuk tidak terpancing dengan jumlah. Baik banyak atau sedikit, saya beri yang terbaik. Sebab saya tahu khotbah saya ini di laser point, diarahkan secara laser sorga kepada seseorang. Dan saya tidak tahu yang mana. Dan hari ini, saya akan jadi jawaban buat orang itu. Tuhan yang menjawabnya melalui aku. You need to be very, very specific and God-led. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan terindah, kita harus belajar dipimpin oleh Allah. Nggak sembarangan. Saya tidak diutus kepada semua businessman.
Saya tidak diutus kepada setiap pendeta. Saya tidak diutus kepada semua orang muda. Saya tidak diutus kepada segala kota atau setiap negara. Tidak, saudara. Ada negara tertentu yang Tuhan bilang kamu nggak ke situ. Aku pilih rasul yang lain untuk ke sana. Saya harus peka. Dalam pertemuan ini juga, Tuhan tidak ternyata nanti kalau kita lihat seluruh cerita ini, lakon ceritanya justru bukan asyiknya rame-rame, bukan yang rimbun daunnya, bukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu. Malah ceritanya tertuju kepada 5 orang saja, dan dari 5 itu 1 yang sungguh-sungguh membutuhkan, yaitu si lumpuh itu. Dari ratusan, mata Tuhan tertuju kepada 5. Dan 4 itu yang beriman, 1 itu yang menerima. Amazing bukan? Bisa-bisa dalam sebuah kebaktian, jikalau orang-orang yang merasa tidak membutuhkan datang hanya for fun, nggak akan terima banyak, bisa-bisa hanya 5 atau 1 yang menerima sesuatu. Setiap pengkhotbah harus tahu, kita dipanggil Tuhan untuk melayani somebody, and we have to be alert who that person would be. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya pernah diutus Tuhan pergi jauh untuk ketemu hanya 1 orang aja. Padahal Filipus barusan aja KKR sekota Samaria. Pergi hanya ketemu sida-sida. Tapi Anda tidak akan pernah menyangka sida-sida itu yang buka jalan ke seluruh Afrika. Injil Afrika. Sebelum murid yang lain pergi ke situ. Sebelum rasul-rasul lain pergi ke sana. Sida-sida itu sudah sampai ke Ethiopia. Memberitakan Injil di situ. You will never know. God's work is amazing. Karena itu belajar taat kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, jangan kita bersandar pada pengertian dan logika sendiri dan berkata, Tuhan buang-buang waktu. Jangan pernah buang-buang waktu disuruh telepon seseorang. Disuruh ngajak ke gereja. Atau disuruh mengunjungi seorang sanak saudara yang udah lama terlupa. You better obey. Karena God knows better. Tuhan tahu lebih jauh. Dia memandang lebih jauh, tahu lebih dalam saudaraku. Nah dari cerita yang ayat 217a belum kita baca B-nya, saya menarik sebuah kesimpulan kadang-kadang di dalam sebuah kebaktian, ini saya nggak berkata di sini loh ya, di sini nanti banyak yang tertolak, aku termasuk ahli Taurat, enggak, Jemaat Mawar Sharon tidak ada yang orang Farisi ahli Taurat, coba lihat kanan kiri, sweet sekali kan? Tapi izinkan saya mengatakan, nggak tentu loh ya, kadang-kadang orang-orang yang hadir di sebuah kebaktian bukan yang paling memerlukan firman di kebaktian itu. Pernah mikir itu? Kadang-kadang orang-orang yang pergi dari satu KKR ke KKR, satu acara ke acara itu tidak tentu yang paling membutuhkan. Saya bersyukur nih, 2 minggu lagi saya ke Hangzhou. Konferensi di-cancel, dibatalkan. Saya bertanya sama Tuhan, mengapa? Karena saya ini orang yang percaya Tuhan. Saya tahu tidak ada kebetulan. Dibatalkan pasti untuk sebuah tujuan. Tuhan itu nggak pernah kalah soalnya. Ternyata saya kira itu batal, Roh Kudus bilang sama saya dan istri saya tetap pergi. Padahal kalau batal acaranya undangan nggak ada saudara. Saya ini nggak diundang pergi nih besok ini. Saya tetap pergi, undang nggak diundang, gua diutus. Karena itu nanti hari Minggu besok, waktu saya khotbah Maret, minggu pertama saya akan minta jemaat mengutus saya. Nah, begini, saya tetap pergi. Ternyata betul kan? Oh my goodness. Sekarang saya bisa mulai melihat meskipun belum di sana, apalagi nanti di situ ya, tunggu laporan kemenangannya. Saya mulai bisa mengerti maksud Tuhan. Justru pelayanan saya tidak disebar, pelayanan kami tidak disebarkan ke seluruh China. Oh, mereka ada di sini pada datang dari segala penjuru. Lalu hanya ecek-ecek kaki, tidak menyelam saudaraku. Tapi besok ini saya akan ketemu dengan lapisan-lapisan kepemimpinan, saya akan operasi mereka seperti seorang dokter katakanlah. Tapi mengoperasi bukan tubuh manusia tapi tubuh Kristus. Saya akan operasi sampai organ-organ dalamnya, memastikan pemimpin-pemimpin pada tempatnya. Besok justru saya ke Hangzhou melakukan apa yang perlu. Yang tidak bisa dijamah dengan hanya sekedar acara. Kalau ada acara semua orang bingung nggak acara. Saya besok itu ke orang karena nggak ada acara. Saya akan bicara ke pemimpin-pemimpinnya tiap-tiap lapis. Dan memastikan setiap orang pada posisinya, justru saya melakukan tugas kerasulan besok itu. Bukan sebagai pembicara. Ini justru indah.
Oh haleluya, mau ini ada satu yang tepuk tangan yang lainnya juga, boleh ikut-ikutan. Doakan ya. Nah saya jadi ngerti Tuhan izinkan persecution terjadi, penganiayaan terjadi untuk menyaring, memurnikan, dan memprioritaskan. Saya jadi ingat waktu saya di Hangzhou, yang pertama kali itu saya keluar tuh gak bisa keluar dari gedung. Wah orang-orang tarik beneran loh, kalah orang Indonesia hausnya sama orang China. Saya ditarik tangan saya itu gak sobek baju saya. Coba tangan, ini sobek gak apa-apa, saya tarik tangan saya. Saya hampir mau meninggalkan, seperti cicak meninggalkan ekornya. Saya tinggalkan lengan saya. Saya mau pergi, tarik. Wah, memang ada kesembuhan. Amazing waktu itu. Teman-teman dari Indonesia yang beserta dengan saya lihat. Ada seorang kakek yang bukan bagian daripada pertemuan itu. Cuman dia mengintip dari depan. Dia lumpuh setengah, kakinya diseret-seret. Sembuh. Karena dia lewat, waktu saya lewat. Dia berkata, aku mau sembuh, aku mau Roh Kudus. Tuhan sembuhkan langsung, dibuang tongkatnya. Itu kejadian instan healingnya. Dan itu terjadi saat itu sampai yang ikut sama saya. Beberapa orang dari Indonesia tercengang. Oh, yang begini mungkin kita lihat di acara besar. Ini di jalanan. Tapi juga ada yang tarik ternyata apa? Feli Musa. Tarik ya, saya masih ingat. Kenapa saya Pastor Philip gitu, tarik, kenapa saya didatengin, tarik bajunya, ya ini housewife. Mati nggak? Udah nggak perlu tahu lah itu. Ini housewife itu kamu ganteng ya. Pasti dia juling lah ya. Memang begitulah, kalau orang itu ada kasih Tuhan, dia jadi overrated. Yang pas-pasan jadi lebih ganteng gitulah ya. Gitulah karena itu suami istri juga sama, kalau bahagia kan tambah ganteng, tambah cantik. Sekalipun cantik kalau menikahnya nggak bahagia tambah jelek, sungguhan. Sedikit pesan sponsor. Bahwa saya nggak seganteng itu, terus terang. Coba lihat, buka mata yang benar-benar enggak. Kemuliaan Tuhan bukan saya. Tapi dari sana saya tahu orang-orang gini otomatis nggak datang tuh besok di Hangzhou tuh. Kamsia. Saya bisa ketemu dengan yang perlu. Malah nanti kalau saya lihat jadwal saya nanti selama di Hangzhou dan Shanghai. Tuhan buka pintu sampai di Shanghai segalanya. Saya setiap malam akan sibuk. Saya jadi berkata gini, bukan mengeluh. Andai kata tahu begini, kalau saya orang malas, takut lembur. Saya milih konferensi daripada nggak diundang gini, malah acaranya nggak keruan banyaknya. Saya mau beritahu sama Anda, kadang-kadang yang paling membutuhkan tidak ada dalam ruangan. Saya nggak berkata gini untuk discourage, untuk melemahkan semangat Anda untuk datang. Bukan loh ya. Justru Anda harus lebih semangat, harus nggak terima. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat yang awal datang kita telat-telatan? Harusnya kalau Anda merasa Anda memerlukan, datang lebih pagi dong. Datang lebih sungguh-sungguh, persiapan hati, datang on time minimal. Duduk di sana, cari Tuhan benar-beneran. Itulah sebabnya sepanjang tadi, Saudari Elmi, saya senang sekali hari ini Elmi. Mana Elmi? Memimpin pujian. Ini kita sama-sama teman Vancouver nih, dulu adalah di PAW sama-sama saya nih, suka duet bersama-sama. Hari ini kayak kerasa kayak we've been in two churches ya. Our previous church and this church is wonderful feeling. Ya, dan saya waktu Saudara Elmi memimpin pujian, saya terus di situ merem aja, terus cari Tuhan, doa aja merem. Saya nggak mau sia-siakan kesempatan ini. Saya nggak mau jadi orang-orang yang Tuhan bilang kamu nggak terlalu perlu. Tuhan aku butuh. Jadikan aku golongan 5. 4 dan 1 itu. Bukan dari golongan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kadang-kadang orang-orang yang paling butuh nggak tentu ada di ruangan, saudara. Justru kadang-kadang itu hidup itu nggak fair di mana. Hidup itu nggak fair. Tapi hidup itu sekalipun nggak fair, bukan berarti hidup itu impossible. Perhatikan kata-kata hikmat ini. Memang betul, orang yang paling gampang aksesnya ke Tuhan, malah yang gak haus dan lapar. Kenapa ya? Coba mikir. Kenapa ya? Orang justru yang paling brilian, yang paling pinter, paling berbakat, paling sungguh-sungguh dedikasi, suka kerja, mati-matian justru gak lahir dari keluarga kaya. Saya kadang-kadang pikirkan aja ditukar ya. Yang kaya akan jadi super kaya, karena anak-anaknya demikian. Karena orang yang lahir di keluarga kaya mengentengkan. Hidup itu gak fair. Kita melihat pemimpin,
kita melihat pemimpin melakukan tugas rakyat, kalau melihat orang yang nggak mampu memimpin berada di posisi pemimpin di bangsa-bangsa. Life is not quite fair. Those who know are not given the mic. Orang yang tahu sungguh-sungguh tidak diberikan mikrofon, tapi orang yang pegang mikrofon, tidak semua, sebagian cuma sok tahu. Semoga bukan saya. Saya selalu berkaca, khotbah saya keluar dari kehidupan. Tidak pernah mau dari teori. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Life is not quite fair. Orang-orang yang paling mendengarkan suaranya Tuhan, maksudnya mendengarkan pengajaran Tuhan, duduk di depan, duduk di ruangan, dapat tempat, malah cup-cupan, buk-bukan, reservasi-reservasian, itu justru yang datang bukan untuk bertumbuh, tapi untuk sensasi. Mereka mau lihat Yesus melakukan sebuah sirkus. Tapi justru yang paling perlu disuruh di luar. Ini suatu pesan buat kita. Kalau Anda tidak haus, serahkan kursimu kepada orang yang lebih layak duduk di situ. Sama dengan untuk saya. Kalau saya tidak bisa menghargai pelayanan ini, mending saya minggir, kasih yang lebih muda, yang berikutnya, yang berapi-api untuk dipakai. Kalau saya anggap ini remeh, biasa saja dipakai Tuhan. Kadang-kadang kita harus hati-hati loh, sukses itu lebih mengubah orang. Orang bilang, mau tahu orang sesungguhnya kalau dia ditekan, kalau dia mengalami aniaya, kalau dia di dalam sengsara, iya dan tidak. Mau tahu orang itu warnanya sesungguhnya apa waktu dia sukses dan berhasil, itu kelihatan dia itu siapa. Saya diingatkan Tuhan, kalau detik kamu tidak menghargai ministry ini, aku akan berikan ke orang lain, it's okay loh buat aku, kamu minggir. Aku tidak pernah respect men. I'm not respecter of men. Aku tidak memandang bulu sama manusia. Aku tidak menghormati manusia. Aku tuh mengasihi mereka. Karena saya pikir, kenapa kalian ini nggak izinkan si lumpuh itu dengan 4 temennya kasih jalan dong. Mereka mau masuk nggak bisa sampai manjat atap loh. Egois kan? Mereka datang bukan untuk bertumbuh tapi penuhin kursi. Minggir dong. Kasih orang yang perlu dong. Bagaimana sih ini kalau di FKA saya ini orang-orang ini sudah pasti kita kasih tanda. Di FKA kan kita diajarkan di Festival Kuasa Allah, jemaat sendiri harus berdiri. Kasih orang lain jiwa baru yang sakit, apalagi kalau yang sakit penuh tempatnya, kasih dong, kita yang berdiri. Ini orang-orang gak gentleman lagi, bukan cuma mereka itu secara rohani mati, gak gentleman, gak usah bicara roh lah, jiwanya aja salah. Secara fisik aja gak punya santun. Kelihatan orang lumpuh loh. Ya dalam bahasa Ibraninya, mbok minggiro. Ya toh enggak? Berdiri dong, kasih jalan dong, kalian masuk. Gentleman dong. Enggak tuh. Jadi di sini saya ngambil kesimpulan, orang yang membutuhkan, kadang-kadang justru memperoleh rintangan. Tapi ini pesan Tuhan, jangan menyerah. Ini loh moral cerita. Moral ceritanya ini adalah, so what kalau Anda merasa Anda memerlukan, membutuhkan, tapi punya rintangan. Orang lain nggak perlu, nggak butuh, gampang. Jangan iri sama orang, lihat orang terus, nanti lama-lama kita sendiri nggak sembuh. Bukankah Yesus tanya itu waktu di kolam Bethesda? Kamu mau sembuh nggak? Dia tuding orang lain tidak antar dia ke kolam ketika terjadi goncangan. Betul nggak? Jangan lihat orang lain sudah berhenti, biarin mereka muda, biarin. Biarin, katakan pada dirimu sendiri, aku memang kura-kura, lu mau apa? Sana kelinci nggak apa-apa, tapi saya kura-kura ninja. Maksudnya, kelinci memang dia punya kemudahan, tapi dia malas-malasan, tidur pulas, kura-kura, jalan pelan-pelan sampai ke tujuan. Siapa menang? Dua-dua bisa menang mencapai garis finish, tapi kalau kelinci meremehkan, hati-hatilah, hai bunny, Anda akan ditinggalkan, kura-kura sampai dulu. So what kalau orang lain gampang? Kalau aku punya rintangan, nggak apa-apa. Kalau aku perlukan, justru aku harus gigih. Justru harus gigih. Nggak tentu loh ya orang yang ditumpangi tangan sama pendeta-pendeta terkenal, pendeta-pendeta besar yang dipakai Tuhan. Bisa jadi karena mereka punya advantage atau mereka punya kelebihan. Mereka seperti kalau orang itu dalam sebuah perlombaan, mereka itu jalan dulu berapa kilometer per jam. Udah berapa kilometer di depan maksudnya. Tapi bukan berarti yang nggak pernah ditumpangi tangan sama siapa-siapa itu akan kalah. Saya jarang atau hampir tidak pernah ditumpangi tangan siapa-siapa. Saya cuma berada di sebuah halaman belakang, ya Elmi,
in the backyard somewhere in Canada, kita belajar kenal Tuhan sendiri istilahnya. Dikit-dikit dengan pewahyuan itu pun kita nyanyikan lagu-lagu itu selalu ketinggalan sama Indonesia. Indonesia nyanyiin dulu, setelah sudah bosan kadaluarsa, baru sampai kasetnya di kita, zaman kaset Pita. Kita baru nyanyikan bak lagu baru, padahal udah lama. Kita selalu dapat sisa. Tapi hari ini, produk Vancouver sekarang yang berkhotbah ke Anda. Bukan Vancouvernya. Karena kami menghargai remah-remah. Sana di pabrik roti. KKR sana sini, di zaman itu ada Bandung, tahun 90 lebih. Revival ada di Bandung. Revival di Surabaya. Revival di mana? Kita cuma dengar beritanya dari jauh, gosipnya. Tapi itu membakar hati kita. Karena Vancouver, Kanada adalah kota yang mati rohani. Justru di mati rohani itu bisa muncul jenderal-jenderal. Gak tentu, saudara. Gak tentu. Gak tentu. Saya mau beritahu kepada Anda sesuatu. Suatu revelation. Jangan izinkan kondisi sekeliling Anda mendikte sebesar Anda. Anda sebesar apa jadinya atau sekurcaci apa yang Anda izinkan. Situasi tidak mendiktemu. Disinilah kita bisa melawan takdir. Kenapa aku tidak di dalam keluarga kaya? Kenapa aku tidak punya tampang? Kenapa aku tidak pintar? Aku tidak punya pendidikan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Oh my goodness. Saya baru duduk dengan satu keluarga yang nanti Tuhan izinkan di salah satu acara businessman kita, katakan mungkin Fourth Dimension atau apa, someday suatu saat saya akan undang keluarga ini. 3 keturunan bawahnya semuanya sekolah luar negeri. Eropa, Amerika, Australia, semua ada pinter-pinter semua, tapi dipimpin oleh seorang omah yang tidak lulus SMA. Visionarisnya, pemimpin visionarinya, enggak sekolah, pimpin orang-orang cucu-cucunya sekolah tinggi semua. Dan bisnisnya, guritanya, dipimpin oleh seorang grandma, punya visi dari Tuhan. Not fair ya? Coba bayangkan aja kalau oma ini sekolah kayak cucunya, jadi apa hari ini? Ini yang saya sebut remah-remah lawan pabrik roti. Tapi dua-dua bisa lulus karena saya lihat cucu-cucunya. Saya melihat cucu-cucunya oma ini semua punya potongan pekerja keras. Jadi saya anggap ini win-win solution. Artinya apa? Si kura-kura akhirnya menemukan kelinci-kelinci yang sungguh-sungguh dan dua-dua akan sampai di finish. Omanya berhasil sampai sini. Nanti kalau di zaman cucunya, ini akan jadi platform atau jadi panggung untuk berhasilnya sampai ke langit dan bintang-bintang. So what kalau Anda tidak punya privilege atau tidak punya keberuntungan? Lawan! Mana fighting spiritnya? So what kalau saya tidak punya talenta? Belajar! Orang lain belajar cuma 20 menit. Ada satu orang teman saya, anaknya itu pintar sekali kalau belajar cuma nggak sampai berapa menit. Selalu lulusnya A. Itu ada orang yang memang pintar. Itu namanya memori gitu loh. Cuman lihat gini aja sudah tahu. Hebat orang itu. Tapi ada satu yang nggak sampai IQ-nya jongkok. Tapi IQ-nya sudah mulai push up. Tapi belajar nemen. Terus belajar. Sampai IQ-nya naik. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata tidak bisa dalam Tuhan. Dari sini kita tahu, kegigihan 4 orang itu dihadiahi oleh Tuhan sebuah mujizat. Siapa di sini merasa dirinya punya kelemahan yang sangat fatal dalam personality kepribadiannya? Ya sudah, orang lain natural, orang lain katakan natural baik, orang lain natural sabar. So what? Kalau kita mungkin berusahanya lebih keras, ya udah, nggak apa-apa, ayo. Do not excuse yourself. Use your circumstance. Pakai keadaanmu sebagai kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjutin sedikit ya. Anda belajar sesuatu? Ini kita baru baca setengah ayat ini.
Belum satu, padahal di sini ada sampai ayat 26, 17 sampai 26. Itu berarti ada 9 ayat. Good luck, saudara. Ayat berikutnya, ayat yang sama di B dikatakan, kuasa Tuhan menyertai dia. I love this. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Wow, maksudnya apa ini? Kuasa Tuhan menyertai, ini dia nih Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Saya kira Tuhan Yesus menyembuhkan itu berdasarkan, dia menyembuhkan atas dasar statusnya. Apa itu atas dasar status? Yesus menyembuhkan karena dia anak Allah. Enggak loh, di sini dikatakan kuasa Tuhan menyertai dia. Karena itu baru setelah itu dia dapat menyembuhkan. Yesus gak main curang. Dia bisa karena dia Alfa Omega. Dialah firman, Yohanes pasal 1. Dia bisa sembuhkan. Dia gak perlu berfirman, dialah firman. Kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Dialah Allah penyembuh itu. Yehovah Rafa. Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa menyembuhkan atas dasar status, tapi dia mengajarkan pada kita bahwa dia mengosongkan dirinya menjadi seperti kita, mengambil rupa seorang hamba, dan dia menyembuhkan dengan dasar ini, dasar firman dan roh. Supaya kita nanti suatu hari ketika ditinggalkan dia secara fisik 2000 tahun yang lalu, kita enggak merasa ditinggalkan sama sekali. Kita masih bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Karena modalnya tidak pernah diubah. Dengan modal yang sama Yesus sembuhkan, modal itu masih ditinggal, malah dicurahkan ke kita. Namanya Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan firman Tuhan tetap ditinggalkan. Roma 10 katakan, ayat 8, berbicara seperti nggak usah dibuka. Firman itu siapa yang dapat berkata? Siapa yang berkata dalam hatinya, siapa yang bisa mengambil Kristus ya dari langit? Siapa yang bisa ambil dia dari dunia orang mati? Jangan katakan begitu. Firman itu selalu dekat di mulutmu, ada di hatimu. Dan modalnya itu nggak pernah diambil dari kita. Berarti kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Yesus dipakai oleh Bapaknya. Cuman kita harus belajar seperti Yesus. Aku melakukan yang Bapa lakukan. Aku tidak melakukan sesuatu tanpa melihat Bapakku. Jadi kita nggak melakukan pekerjaan kita. Kita belajar untuk dituntun oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sekalipun sekarang tidak hadir secara fisik melalui kita. Dan di dalam hidup kita, dia masih melakukan mujizat karena kuasa Tuhan masih menyertai kita. Berarti hari ini ada harapan dari ayat ini. Apapun rintanganmu, mujizat ada di depanmu. Anda tinggal percaya. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya, saya jelaskan setengah ayat ini. The power of the Lord was present to heal. Itu ayatnya gitu. The power of God, God's power was present, God was present to heal. Itu ayatnya begitu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya, kuasa Tuhan menyertai dia. Yang artinya begini, Tuhan itu hadir khusus untuk menyembuhkan. Kuasanya itu hadir untuk menyembuhkan. Urapannya itu hadir untuk menyembuhkan. Kapan kuasa itu hadir untuk menyembuhkan? Ketika Yesus ditinggikan. Ketika firman diberitakan. Ketika Roh Kudus diundang datang. 3 ini yang menjadi saksi di dalam dunia di bawah langit ini. Ketika nama Yesus ditinggikan. Katakan ketika nama Yesus ditinggikan. Yang keras, ketika nama Yesus ditinggikan. Ketika firman diberitakan. Ketika Roh Kudus diundang. Amin. Kalau Anda melihat 3 ini menjadi satu, seperti film contoh ilustrasi saja, ilustrasi konyol. Film Jepang itu, yang ketika ini dengan bagian robot ini jadi satu, langsung jadi megaloman. Kok megaloman? Apa itu namanya? Ya, Power Rangers, apa enggak tahu lah. Zaman-zaman itu, anak-anak kecil main itu. Ketika Anda melihat 3 saksi ini menjadi satu, be ready. If any heart believes, you could claim your miracle. Saya nggak bisa sembuhkan, saya nggak bawa mujizat di koper saya bisa bagi-bagikan sembarangan.
Untuk mujizat terjadi dalam sebuah kebaktian katakan, maka yang pertama nama Yesus harus ditinggikan, bukan nama manusia. Jadi Anda bisa discern atau membedakan roh sendiri. Anda bisa tahu dengan mengerti, apakah nama Tuhan ditinggikan dalam ibadah itu atau tidak. Bahkan bukan hanya di dalam konteks ibadah, di jalanan juga bisa seperti di China tadi. Di Jepang beberapa waktu yang lalu saya ceritakan, saksikan, saya bawa laporan kemenangannya dalam bentuk video singkat. Itu di jalan di Shinjuku. Nama Tuhan ditinggikan. Kenapa tidak? Semua orang udah lihat siapa yang kita tinggikan di tempat umum. Sampai kita dicemoohkan, sampai kita diejek segala. Sampai saya disuruh turun sama government padahal sudah punya izin. Saya lakukan itu secara sah. Nama Tuhan dipertaruhkan, apalagi kalau ditinggikan nomor satu. Tapi kalau dipertaruhkan terlebih lagi Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan itu paling dahsyat apalagi ketika dia di put on the spotlight. Maksudnya, when you put him on the spot, maksudnya bukan spotlight, put him on the spot. Waktu Anda taruh Tuhan dan memojokkan dia, Anda akan lihat wanginya Mawar Sharon itu. Oh my goodness, saya waktu di Palestina, berapa Anda yang ikut sama saya? Bukan hanya dipertaruhkan, bahkan nyawa kita pun dipertaruhkan ketika mereka sudah lakukan doa-doa mereka di tengah-tengah saya khotbah. Ketika ada orang sudah keluarkan senjata di alun-alun kota, waktu saya di Palestina, Anda yang bersama saya tahu kan waktu itu, kalau tidak tahu kan Anda juga bisa lihat videonya. Tangan orang-orang, ada orang dari antara orang yang mencemoohkan kita itu, mereka lah yang disembuhkan Tuhan dulu, yang buta melihat. Jari yang kaku, yang sudah mati, jari yang sudah wither, yang sudah kering, itu tiba-tiba hidup kembali. Meskipun bukan nyawa yang mati, tapi bagian tubuh yang telah meninggal istilahnya fungsinya. Saya mau beritahu kepada Anda, when Jesus Christ is glorified. Karena itu saya tidak pernah kalau berkhotbah, saya arahkan ke saya nggak mau itu. Karena tidak akan terjadi apa-apa. Saya harus arahkan mata ke Yesus. Yesus, baru terjadi sesuatu, baru hari itu akan jadi jawaban. Lihat, firman yang dibagikan itu Alkitab atau filosofi manusia. Anda langsung bisa lihat kan. Alkitab cuma dipakai sebagai pelumas, pemanis, penambah, atau Alkitablah pesannya. Firman, itu Alkitab. Rema. Dari logos yang diambil tertulis, dilempar-lemparkan ke sana sini, rema. Anda harus tahu itu. Your miracle is near. Dan ketika Roh Kudus diundang, kita bukan orang yang quenching the Holy Spirit atau yang memadamkan roh. Kita bukan orang-orang yang memadamkan. Kita justru berkata, Roh Kudus datanglah, bekerjalah. Dari awal tadi sebelum saya khotbah saya sudah berkatakan, Tuhan, kuasamu bukan kuasaku. Bukan kemampuanku, bukan gagah perkasaku. Kalau Anda lihat 3 saksi ini berkumpul, jreng. Wow. Ya. Kalau Anda sudah kumpul, jreng, jadi satu, be ready. Itu kalau racun namanya toksik. Hirup gini aja kalau kebakaran katakan, Anda bisa mati. Pingsan minimal pertama-tama sebelum terbakar hidup-hidup. Kalau di sebuah ruangan, itulah sebabnya kalau ruangan lagi terbakar nih, sedikit tips ya yang saya pelajari. Ya, maka Anda perlu cepat-cepat merangkak serendah-rendah mungkin. Karena udaranya paling bersih di sana. Paling bau kaki. Merangkak keluar. Kalau Anda berdiri begini, asap semua. Anda hirup, Anda bisa meninggal dunia. Betul nggak? Tapi kalau Anda lihat 3 ini berkumpul, jeng, hati-hati. Anda menghirup masuk suatu kekuatan yang lebih dari nuklir. Asal hati Anda percaya, Anda klaim. It's yours. Saya nggak mengajarkan untuk kita beriman pada iman, kita bisa memanipulasi Tuhan. Tidak. Ketika firman dibagikan, Anda juga diiris-iris dagingnya. Kalau firman beneran, nggak mungkin hanya sekedar, ayo ikut Tuhan sukses, ayo jadi kaya, ayo sembuh, the wealth and health gospel. Injil cuman bicara tentang kesehatan dan kemakmuran. Bukan. Tapi kalau firman itu Anda terima utuh, oh Lord, Tuhan menciptakan suasana ketika iman itu demikian rupa dan kesucian. Hingga mujizat itu boom, mudah terjadi. Karena memang tuh orang menerima sesuatu, iman harus dibuka dulu. Paulus ketika sedang berkhotbah, dia melihat ada satu orang dan dia lihat ada iman, dia langsung panggil orang itu. Padahal semua orang yang lainnya juga kepingin kesembuhan. Dia bilang sama orang itu, berdiri, langsung dia berdiri.
Dan Paulus sampai membuat seluruh kota itu gempar. Paulus sampai dikira seperti seorang dewa. Padahal bukan, Tuhan taruh iman di hati orang itu. Roma 10 ayat 17, ketika firman diberitakan, orang itu gak tertidur. Orang itu mencatat, orang itu mendengar, kalau dia gak bawa pensil, dia catat di hatinya. Dia terima dulu di dalam spiritnya. Dan ketika Paulus lihat tatap mata, melihat jendela tubuhnya, dia bisa lihat iman di dada. Dia berkata, berdirilah, itu bukan Paulus yang sembuhkan. Orang itu sudah sembuh, cuman Paulus yang memeteraikan kesembuhannya. Memberi perintah, berdirilah. It's amazing. Tuh, iman memang harus dibuka dulu karena memang itu takdirnya begitu. Roma 5 di kata ayat 2 katakan oleh iman kita jalan masuk kasih karunia itu oleh iman. Andai kata Tuhan tulisnya beda, maka peraturannya beda pula. Kalau Tuhan berkata oleh pelajaran, makanya itu kalau oleh pelajaran berarti kita harus 4 tahun dulu S1 baru bisa mengalami satu mujizat. Tuhan bilang oleh iman, mbok aja bisa. Karena itu waktu ruangan seperti ini sekarang ini. You should not put your faith in a preacher. Anda gak boleh taruh imanmu pada seorang pengkhotbah. Kemarin di Medan, saya berkhotbah, tiba-tiba saya dapat marifat, hikmat marifat. Di sini ada orang begini. Tepat semua. Kalau saya cuma bilang di sini ada yang sedikit gatal di sebelah sini, ya semua gatal tiba-tiba rasa gatal. Saya ngomongnya spesifik. Ototnya, uratnya, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saya bicara di sini. Sekarang saya mau berdoa untuk orang yang ambeien. Katakan. Ada benjolan di daerah itu. Dan berkata dan itu berdarah dan sebagainya. Orang satu berdiri, berani berdiri. Langsung sembuh. Masuk di Facebook kemarin. Beritahu, saya sampai menangis. Saya sembuh total. Maybe a small miracle. Kalau benjolan di luar, maaf di dubur bisa kempes. Di kandungan juga bisa saudara dan di payudara juga bisa. Bagi Tuhan, saya pelites nyamuk dan lalat tidak ada bedanya. Benjolan bagi Tuhan ya benjolan. Tidak ada bedanya ganas atau enggak ganas. Kalau Tuhan turun, itu ganas. Tuhan ganas lawan setan. Saya enggak ada bedanya. Sembuhkan yang ganas atau enggak ganas. Bagi saya enggak beda. Saya sekarang itu penyet, nyamuk biasa atau nyamuk demam berdarah. Bagi saya, enggak keluar tenaga bro. Cuman gini loh, oops sorry. Udah jadi penyetan. Siap diulek dan disambal. Bagi Tuhan tak ada bedanya ganas dan ganas. Tak ada bedanya. Baik itu nyamuk biasa atau nyamuk demam berdarah. Bagi aku apa bedanya tuh laler hijau, laler gong, bagi aku apa bedanya kalau aku pelites ya mati. Karena aku kuasa, tanganku berat. Kemuliaan itu artinya kabot. Bahasa Jawa ikut-ikut abot. Kabot itu artinya berat. Kalau Tuhan turun, 3 ini berkumpul jadi satu, Tuhan turun. Anything that he says can go away will go away. Cuman is there faith waktu Yesus datang kepada suatu tempat, adakah ia menemukan iman? Is there faith? Atau kita seperti orang, lihat ya, masalahnya saat gitu banyaknya orang yang datang di ruangan itu, yang 5 mujizat cuma 1, 4 itu yang percaya untuk yang 1 itu. Tapi kenapa orang Farisi dan ahli Taurat itu nggak ngalami apa-apa? There was no faith in their hearts. They had no faith in Jesus. Mereka nggak punya iman kepada Tuhan Yesus. Coba bisa bayangin nggak? Mereka itu up close dan personal. Mereka udah deket loh sama Tuhan Yesus. Udah deket, tinggal mereka tuh angkat handphonenya selfie. Udah jadi foto Yesus yang jadi terkenal sekarang mendunia kemana-mana. Untung belum ada iPhone waktu itu. Belum ada handphone maksudnya. Mereka tuh udah begitu deket, kok nggak ngalami apa-apa ya? Pernah mikir nggak? Itu mereka itu dekat. Duduk tuh di sebelahnya Yesus tuh desek-desekan dan udah sempit sekali. Mereka mungkin udah senggol dengan Tuhan. Kenapa dari gitu banyak orang yang senggol? Cuman 1 yang menerima tenaga dan pendarahnya berhenti setelah 12 tahun. Why? Yang lainnya senggol hanya berkata, ini kan cuman biasa. Yang 1 berkata, He is God. I will never be the same. Yang 1 place her faith on Christ. Meletakkan imannya pada Kristus. Yang lainnya, biasa. Terjadilah sesuai dengan imanmu, hai ibu, pulanglah. Berhenti berdarah.
Jangan suruh Tuhan melakukan semuanya. Ya Tuhan kalau mau sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan mau kasih saya bahasa roh, ya saya dapat bahasa roh. Kalau Tuhan mau selamatkan papa saya, ya papa saya akan selamat. Jangan lupa, faith is your job, not his. Having faith is your job, not his job. He paid for what your faith could have. Dia telah membayar lunas apa yang imanmu dapat miliki. Dan apa yang kau dapat, imanmu bisa dapatkan. Tapi beriman bukan tugasnya. Tugasmu, hai Bapa dan Ibu, tugasku. Bisa mengerti mengapa miracles don't happen. Mujizat tidak terjadi. Ya? Anda belajar sesuatu? Anda nangkap sesuatu? Ya, haleluya. Saya ini masih dilema. Mau saya lanjutkan atau berhenti di sini? Satu ayat ini aja sudah, saya rasa sudah mencakup seluruh ceritanya, moral cerita ini. Lanjut nggak ya? Lanjut. Sudah kadung datang sini banjir-banjir, nggak mau setengah penuh, mau kenyang. Masalah saya mikir gini, itu gini loh. Saya lanjut kasih informasi atau berhenti di sini ngalami dulu. Mengalami dulu aja, berdiri. Semua berdiri. Oh haleluya. Kasih saya mikrofon. Oh ada mikrofon di sini. I want you, saya ingin Anda praktekkan. Untuk meletakkan placing your faith on Christ. Meletakkan imanmu pada Kristus. Kan gitu kan berarti menantang Tuhan. Oh bukan. Itu kan mencobai Tuhan. Oh jelas bukan. Mencobai Tuhan begini loh. Tunjukkan dulu baru aku percaya. Itu mencobai Tuhan. Tuhan gak perlu buktikan apa-apa. Wong yang perlu masuk surga itu kita. Bukan dia. Ya bukan? Tapi menantang, challenging God for a good reason. Menantang Tuhan untuk alasan yang tepat. Itu gak apa-apa. Yakub menantangnya. Aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan diubahlah namanya menjadi Israel. Israel hari ini harus kamsyah sama dia. Harus berterima kasih dapat nama. Itu bukan sekedar nama, itu urapan. Tuhan berkata, ujilah aku. Luar biasa loh kata-kata itu. Tidak main-main seorang Allah yang rendah hati. Bukankah aku akan membuka tingkap langit bagimu, Maleaki. Bicara tentang financial blessing, berkat keuangan. Ujilah aku. Coba belajar taat, lihat apa aku tidak akan bertindak. Bukan berarti engkau bisa membeli aku, tapi aku setia. Itu sama dengan saya ngomong sama anak saya. Papa mau pergi ke sini. Saya bilang, enggak, belajar dulu. Belajar dulu. Tapi nanti setelah belajar, Papa tidak akan ajak. Enggak, mungkin kali ini, malam ini kamu enggak ikut. Tapi yang lain kali kamu akan ikut. Belajar dulu, ujilah Papa. Lihat Papa benar gak perkataannya. Kamu tak ajak jalan-jalan. Itu bukan berarti mencobai Papa. Tapi Papanya ingin memberitahu pada anaknya, aku itu Papa yang berkarakter nak. Kamu boleh percayakan seluruh hidupmu kepadaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Itu haknya ayah. Bukankah firman ini dihembusi oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang nulis melalui jari jemari para nabi ini dan para rasul. Bukankah Roh Kudus sendiri yang berkata dalam firman-Nya, ujilah segala roh. Ujilah. Oh, ini Tuhan yang luar biasa. Gak ada Tuhan yang kayak gini. Ada orang tanya saya kenapa saya jadi orang Kristen. Gampang lah. Semua agama sama, gak sama? Gak sama. Bagi saya Kristenan bukan agama, hubungan dengan Allah. Tapi untuk supaya Anda mengerti kenapa saya bicara di level agama, karena itu bahasa manusia. Ya ini agama yang paling menarik aku. Satu-satunya yang berkata 2-3 orang dia datang di situ. Bukan yang berteriak-teriak nggak tahu kapan, di mana, nggak tahu ada nggak. Dan ini juga satu-satunya agama yang Tuhannya berkata, ujilah kau. Ayo ketemu. I love it. I will never apologize for being a Christian. I'll die as a Christian. Nobody can make me a non-Christian. Titik.
Saya bukan cuma ikut Yesus, saya juga orang beragama Kristen dan saya bangga. Saya mau beritahu Anda, agama yang Anda anut ini adalah kuasa. Tahukah Anda? Ini kehidupan. Jangan cuma jadi anggota, alamilah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Learn to place your faith on Christ. Letakkan imanmu pada Kristus dan lihatlah mujizat yang akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang dulu yang sakit maju ke sini. Yang sakit bawa barang pribadinya, nanti kalau hilang HP-nya sakit hati lagi. Yang sakit maju ke sini sekarang. Jangan nanti ya, sekarang. Alright. Kenapa harus maju? Nggak bisa saya disembuhkan di tempat aja. Lihat, dengar saya sambil Anda maju. Tak cerita lagi ya, nggak usah buka di ayatnya, kita sudah baca satu ayat. Sambil Anda maju ya. Konselor pendoa untuk bantu saya juga ya. Oke, perhatikan saya. Mengapa saya minta Anda maju? Tidak bisakah Allah menyembuhkan Anda di tempat? Bisa. Cuman, you see, saya sedang mempersiapkan kantong Anda atau mempersiapkan buli-bulinya untuk Anda menerima mujizat Anda. Tangan untuk menggapai mujizat itu yang sudah disediakan di Kalvari hanya tangan iman. Dan iman itu paling jelas dibuktikan lewat tindakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman pengakuan itu membingungkan. Kalau hanya pengakuan saja kita nggak tahu apakah kita sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Yesus Kristus ketika melihat orang itu dikerek turun oleh 4 orang temannya, dia tergerak langsung sembuhkan dia. Langsung Tuhan sembuhkan dia tanpa tanya sama orang itu dulu, lu mau sembuh nggak? Karena statement pernyataan daripada 4 temannya terlalu jelas, Tuhan kami mau dia sembuh. Tapi kan mereka yang mau dia sembuh. Sekalipun Tuhan sudah sembuhkan, orang itu sudah jalan belum? Coba kalau Anda baca ayat itu, nanti pulangnya dibaca, indah sekali. Belum. Anehnya, kesembuhan pas datang, dengan pas orang itu di dalam alam fisiknya benar-benar sembuh, kadang-kadang waktunya beda. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan roh dulu. Kalau berdoa, percayalah dulu engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan. Sudah itu past tense, akan itu future tense. Paham ya? Ini penting ini pewahyuan seperti ini penting. Dan saya minta ini kan direkam semua ya, nanti saya minta khotbah ini diterus-teruskan sampai nanti kemana segala. Saya nggak mau habis di sini sebab saya nggak rencana ngomong semuanya ini. Nah, sampai mana tadi? Nah itu dia, past tense dan future tense. Nah pada waktu Tuhan beritahu sama orang itu, waktu 4 orang itu kerek turun, diturunkan sampai ke tengah-tengah, di depannya Yesus, tengah-tengah rumah, Tuhan sudah sembuhkan dia. Mana lebih berkuasa? Mengampuni orang, dosamu sudah diampuni, atau berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan Tuhan beritahu sama mereka semuanya dengan kata lain. Orang ini tinggal dosanya diampuni, penyakitnya sudah disembuhkan. Sudah jalan belum? Belum. Lalu Tuhan kasih satu perintah, bukan ke 4 orang itu. Karena 4 orang itu imannya sudah berlelah-lelah. Tangannya udah capek semua, bayangin meskipun dia kurus, berapa kilo itu turunin orang. Itu harus hati-hati kalau jatuh, ups. Itu manusia ya, bluk. Dari lumpuh jadi meninggal dunia. Tuhan kasih satu tugas, lihat si lumpuh itu. Kok enak ya kamu, semua sudah disediakan. Kalau begini kamu tidak ambil peran. Aku mau kamu juga turut merasakan sukacita kesembuhanmu, bahagia kesembuhanmu. Karena itu aku kasih kamu satu tugas yang tersisa. Jangan suruh temanmu lakukan, kasihan mereka. Dari tadi iman mereka lah yang membuatmu sembuh. Tapi kamu mau berjalan pulang, kamu harus angkat tilammu sendiri. I love it. Tuhan suruh dia, kasih dia PR untuk angkat ranjangnya. Saya percaya Anda bisa sembuh di tempat sana, enggak usah maju. Bisa.
Tapi maju biar malu. Kok biar malu? Bukan biar malu. Sekalipun kalau Anda pemalu, majulah. Justru kalau daging Anda merasa, aduh, itu baik bagimu. Amin. Petrus di gerbang indah. Orang itu sembuh. Mas perak tidak aku berikan padamu, apa yang aku punya aku berikan padamu. Udah diberikan. Itu kalau transfer, udah pencet tombolnya, udah TT, itu udah transfer. Tapi orang itu masih sudah berjalan? Belum. Petrus dan Yohanes berkata, ayo berdiri. Ketika dia berdiri dengan bantuan mereka, ankle atau gelang kakinya jadi kuat dan dia menari-nari masuk bait Allah. Saya mau beritahu, saat ini, believe with me. You'll be healed. Baru kemarin dulu, saya dikontak sama seorang teman, sahabat. Bukan di kota Surabaya. Kanker, tumornya ganas. Udah confirm kan, dokter berkata udah ganas. Waktu itu kami sepakat, cek lagi. Udah dicek. Saya berkata 2 kalimat saja. Dan saya beritahu sama dia, dengan 2 hal ini kita imani. Tugasmu cek, tugasku mendoakan sesuai dengan kata-kata ini. Yaitu, 1, Tuhan akan membatalkan diagnosa yang pertama. 2, Tuhan akan luputkan Anda dari tumor ganas ini. Beneran dicek. Mau tahu hasil keduanya apa? Udah dicek di Singapura kemarin. Hasilnya tumor jinak. Saya belum puas. Saya beritahu kita doa sampai lenyap. Tapi saya bersyukur dulu. Dari ganas jadi jinak. Itu mungkin karena dia ketemu singa Yehuda. Wow, jadi miau. Belum pergi, tapi udah jadi kucing. I want you to believe with me. Waktu Anda berdiri di sini. That you will be completely healed. That you will be completely healed. Completely, totally healed. Sembuh secara total. Amin. 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 Ayo kasih tepuk tangan tuh. Maju ke depan kita nyanyi satu lagu dulu. Haleluya. Ku percaya mujizatmu, kasih kuncinya. Gak usah tetap tersenyumnya, nanti semua udah tersenyum. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Musik nyanyikan terus. Siapa di antara Anda yang maju sekarang ini yang baru saja terdiagnosa artritis atau autoimun semacam itu? Angkat tangan. Yang mana orangnya? Anda ya? Apa? Di radang ususnya. Apa namanya? Oke. Sekarang bilang sama Tuhan, place your trust on God. Sekarang katakan, Tuhan aku percaya apa? Katakan sendiri. Place your trust on. Place Tuhan, your demand. aku percaya aku akan sembuh dari penyakit autoimun itu.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan lupa perangkonya supaya nggak nyasar. Dalam nama Yesus menyampaikan pasti sampai ke mejanya Bapak. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Receive. Haleluya. Learn to place your trust on God. Jatuh bukan berarti sudah terbukti dia sembuh. Tapi kuasa Tuhan baru menjamahnya. Dia rebah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, mujizatmu akan kembali. Nanti suatu hari, kalau pas lagi doa malam seperti ini, saya mau Anda bersaksi dengan catatan dokter semuanya berkata Anda sudah bebas dari itu. Let's just believe. I will remember your face. I will remember your face. Oh haleluya. Sebab tiada yang tak mungkin. Yes Lord. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Siapa yang punya problema yang terus-menerus dengan tiroid? Mana orangnya? Anda itu. Apakah Anda? Oke, sebentar ya. Saya harus ngikut Roh Kudus dulu sebelum tanya berada kebutuhan. Kadang-kadang Tuhan punya rencana gini, tapi saya tahan dulu ya Ibu ya, yang untuk suaminya. Yang tiroid dulu, yang mana itu orangnya? Oh ya, that's you, oh ya, that's you. Come here, yang tiroid tadi, maju ke sini. Place your trust on God. Pegang di daerah situ aja sebagai lambang. Ngomong seperti ini. Katakan, aku menolak. Aku menolak Bahwa ini dari Tuhan. bahwa ini dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang telah sehat. Terima kasih untuk tubuh yang telah sehat. Tuhan telah angkat masalahku. Tuhan telah angkat masalahku. Karena Tuhan cinta padaku. Karena Tuhan cinta padaku. Alirkan kesembuhanmu Tuhan. Alirkan kesembuhanmu. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan iman. Tiroid pergi. Tiroid pergi. Dalam nama Yesus. That's right. Dalam nama Yesus. That's right. Dalam nama Yesus. Receive. I rebuke in the name of Jesus. I rebuke your sickness in the name of Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ora mata kaya sikapata kamana. Ora mata kapata kapaya shana. Ora marah mata kaman. Yang didiagnosa paru-parunya tuberkulosis atau apa? Paru-parunya bermasalah. Oh tadi ada seorang ibu bicara tentang paru-paru suaminya ya. Oke, saya doakan ibu sekarang. Tapi yang lain yang hadir pasiennya sendiri di sini. Paru-paru Anda dulu perokok. Sekarang Anda punya masalah dengan itu. Where are you? Anda maju ke sini sekarang. Oh haleluya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Mau sembuh? Apa yang? Perokok berat. Perokok berat. Sampai hari ini masih perokok berat. Sekarang sudah tobat, enggak merokok. Dulu sering merokok, satu hari 6 cepet, 6 bungkus. 6 bungkus. Iya. Ya, mulai hari ini baca 6 pasal. Iya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Apa masalahnya dengan paru-paru Anda? Di ronsen kotor, kurang bersih. Padahal sudah minum soda terus. Darah Yesus. Oh. Come on! Dalam nama Yesus yang di paru-paru itu kuasa kegelapan itu tinggalkan orang ini. Berdiri. Lemes kan? Sesuatu meninggalkanmu soalnya. Ngeliyeng katanya. Itu bahasa Ibrani baru, ngeliyeng. Saya waktu pertama kali dilepaskan juga begitu. Kayak koma gitu. Barusan ini kayak koma gitu. Iya, kayak. Ya untung tuh nggak sampai kalau sampai titik itu yang gawat. Iya. Ngeliyeng. Muter-muter. Iya muter-muter itu. Badanmu nggak tahan dengan kuasa Tuhan sekarang. Iya. Udah penuhan Roh Kudus belum? Sudah pernah bisa berbahasa lidah belum? Bahasa roh belum? Sudah pernah bisa. Pernah. Terus maksudnya pernah itu sekarang sudah nggak bisa lagi. Ya bisa masih pusing. Masih pusing Kena sekarang. Roh Kudus tadi. Iya tahu. Saya tahu. Roh Kudus nggak buat pusing ya. Iya. Tapi badanmu sendiri yang nggak tahan karena badanmu sekarang disucikan oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Iya. Kamu akan kembali ke dokter. Iya. Anda akan kembali ke dokter, diperiksa nanti, paru-paru Anda lebih putih, tidak tahu warnanya apa. Intinya kalau dosa itu merah seperti kirmisi pun putih seperti salju, paru-parumu pun akan penuh dengan urapan Tuhan. Tuhan memberimu paru-paru yang baru. Amin. Ya sudah, lanjutkan liang di bawah, jangan goyang. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan.
Ulurkan tanganmu untuk ibu ini yang suaminya kenapa? Pastor Philip, suami saya itu tidak mengenal Tuhan. Waktu dia di Singapura ya, yang kemo ketiga kali, dia itu masih menyangkal Tuhan. Seketika sama anaknya dibukakan khotbah Pastor Philip. Oh gitu. Lalu dia taruh itu iPad-nya, dia lalu menangis. Dia yakin Pastor Philip pakai Tuhan katanya. Sampai akhirnya suami saya dibaptis di sini. Oh iya. Tapi sekarang kankernya paru-paru stadium 4. Tapi saya syukuri dulu. Namanya Buji. Saya syukuri dulu hidup kekal sudah ada di tubuhnya. Amin. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawanya? Udah dapat nyawanya dulu, yang lainnya ditambahkan. Mas saya bawa kesini dan bisa berdiri Mas. Ya, kita doa ya. Ayo kita angkat tangan kita doain ibu ini. Untuk suaminya, Pak Budi ya. Bujin, Golok Jin. Oh, Golok Jin. Golok Jin. Golok Jin ya. Oke, mari kita berdoa untuk Pak Golok Jin ya. Golok Jin. Oh, di dalam nama Yesus kami berdoa agar Kau sembuhkan, berikan tambahkan sukacita, keselamatan. Ya Tuhan, namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Kami bersukacita bukan karena setan takut pada kami, tapi karena nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, jamah ibu ini dan suaminya dan seluruh keluarganya. Sekarang jamah dia dulu. Dalam nama Yesus Kristus. Makasih tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Anda tidak akan pulang ke Bali dengan sia-sia. Maju ke sini. Apa aja sakitnya? Gastritis. Arthritis. And then Arthritis. gastritis. And then herniated disc. And then I have a pain in my neck. And Do you still feel the pain in your neck? yes. Right now? Yes. Even right now? Yes, and I have you ovarian cyst also. Right, and you just made a physical motion just now like that. What do you mean? Like you cannot move your arms in a certain way? Yes, like not really comfortable. Not really comfortable. You see, there are some things that when God heals your body, especially the internal organs, the problematic internal organs, you need to go back and get yourself tested. Not in order for you to believe, but because you believe. You'll go back there because anything that God does, any miracle that He performs, will be able to pass the medical tests, right? But what you can test right now, after I pray for you, this is not a psychological thing. It's a tangible, real thing. You can immediately test what you couldn't do before. Try to do it gently, firstly, and see what happens, and see if there is still any pain on you. Let's just pray for this lady, for this sister. Stretch out your hands. Ulurkan tanganmu. Uriapatu kiahani arabayasha. We are all believing for your miracle. No, your miracles. There's more than one sickness in your body. I rebuke them all in Jesus' name. I command all those sicknesses to go and flee your body in Jesus' name. I pray in Jesus' name for divine healing. I pray, I speak healing in Jesus' name. I speak divine health into your, I speak His life, God's life into your life in the name of Jesus. Can you stand up and help? Somebody will help her stand up. Please feel your body. I'm not a doctor. You need to go back to your physician. But right now, just feel if there is any difference. You feel the pain? You feel light? Okay, come here, please. There's no coincidence in the dictionary of believers. Once Jesus prayed for someone who's blind, and He asked him, "Do you see right now?" And the blind man, he said, "Well, I can see humans because I could see them blurry as if they were trees." Then Jesus prayed for that person the second time. I bet you must have heard this story before. Are you a Christian? Yeah. So, and the second time afterwards, he could see perfectly. I do believe that prayer, that we should persevere, that we should constantly pray and never to give up. It's perfectly okay to pray for more than once because God wants to touch you over and over again. God is all powerful. One single touch of one single word, all your sicknesses will be gone. And I pray in the name of Jesus Christ from Nazareth,
that all your sicknesses right now, I proclaim them healed by faith. I proclaim by faith, I declare your sicknesses to flee your body. I declare you healed, perfectly healed by the stripes and the blood of Jesus Christ. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Letakkan tanganmu di tempat di mana engkau sakit, Bapak Ibu Saudara. And place your trust and your belief. Dan letakkan demand atau permintaanmu kepada Tuhan. Dan katakan sekarang dengan iman, aku sembuh di dalam nama Yesus. Aku tengking penyakitku di dalam nama Yesus. Mari kita semuanya berdoa bagi mereka. Mulai ucapkan kata-kata. Kata-kata kepada Tuhan. Tuhan, jangan dalam bentuk permintaan saja, tapi dalam bentuk perkataan iman. Katakan dengan iman di dalam nama Yesus. Aku perintahkan pada telinga-telinga yang tidak bisa mendengar, yang bermasalah, untuk Tuhan buka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kesembuhan Tuhan, baik secara instan maupun progresif. Tuhan berikan sekarang kesembuhan sempurna, ya Tuhan Yesus, pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan kepada setiap keadaan, autisme, pada setiap kebutuhan-kebutuhan, di dalam nama Yesus Tuhan isikan, Tuhan penuhi, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Ora mata kabayasu, orina mata kabayashi, ora mata kabayashana namata kabayashi. Haleluya, ora mata kabayashana, ora mata kabaramara. Aku perintahkan telinga yang tuli itu terbuka sekarang dalam nama Yesus. Roh yang tuli keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh kecelakaan, tuli karena kecelakaan, karena sebuah insiden, aku perintahkan semua roh jahat itu pergi. Dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan kesembuhan dari Tuhan. Ori nama tu kabarama diolora dan yasin. Ora malaya sura malaya. Ora malaya sana lamaya lamaya. Sigara mata kabayasi. Ora mata kabayashana mata kabayashana mata kabayasi. Oh, ya nama Yesus. Ora mayaso. Osteoporosis di dalam nama Yesus aku patahkan kamu. Aku tengking kamu di dalam nama Yesus. Osteoporosis di dalam nama Yesus Kristus. Kanker tumor di dalam nama Yesus, go. Kanker tumor, go. In Jesus name, go away. Kanker dan tumor, go away. Dalam nama Yesus. Benjolan itu, benjolan yang ada di payudara seseorang, aku perintahkan untuk lenyap di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan untuk lenyap. Kista, tumor di dalam kandungan, di dalam nama Yesus. Ora bara-bara, ora nama takayasan. Ora magamayasan, dalamayasan. Ora mayasan, dalamayasan. Tidak mungkin bisa kita cek satu persatu. Biasanya seperti ini. Hari-hari ke depan banyak orang yang berkata, wah aku disembuhkan Tuhan. Saya minta Anda juga bisa bersaksi di CG Anda kalau Anda dari sini, connect group Anda ada kesempatan untuk bersaksi dengan teman, Anda harus ada di mimbar. Ya, Anda bisa bersaksi, saya yakin Tuhan sudah sembuhkan setiap orang yang percaya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tadi lihat seperti ada urat syaraf seseorang itu disembuhkan, tapi di daerah urat-urat di daerah sini, di daerah pendengaran. Saya tidak tahu yang mana. But God is doing something tonight. Haleluya. Praise the Lord. Saya belum selesai. Saya tadi waktu berdoa untuk kesembuhan ini, saya melihat ada sekelibetan seperti bet gitu ya. Ini saya ceritain aja. Dan ini tahun profetik bukan? Saya melihat seperti sekelibetan bet beberapa roh jahat itu pergi. Dan saya tahu masih ada beberapa yang sisa. Tidak usah takut ya. Kita masuk sedikit dalam kelepasan. Tenang saja. Saya akan tengking, tidak akan ada roh jahat yang bisa sembunyi di seluruh ruangan ini. Dan kalau memang ada orang yang nanti, mungkin siapa tahu ada yang manifestasi segalanya, it's okay. Gak usah dilihati gimana, langsung berdoa datang, doakan, kasihi, lepaskan. Ya, saya melihat orang-orang yang terlibat dengan pornografi dan depresi, ada di ruangan ini. Ada banyak yang pornografi, tidak satu dua. Anda tidak bisa berhenti. Saya ngerti, Anda mesti harus bantu, maksudnya Anda juga harus melakukan bagian Anda. Yaitu lari dari pencobaan. Alkitab berkata, larilah dari pencobaan dan godaan masa muda itu. Bukan hanya orang muda soalnya. Di sini ada yang simpan
satu tumpuk yang namanya koleksi pornografi. Saya nggak tahu orangnya di mana. Saya tahu ada di sini orangnya. Dan saya minta Anda untuk taruh di plastik atau apa, nggak usah kelihatan, bawa ke gereja, dibakar di depan semua orang. Nah, maksudnya pendoa jangan bakar sendiri, bakarnya rame-rame, harus ada integrity, itu dibakar total sampai hancur. Ya, jangan ada menyimpan gitu-gitu. Saya memang harus ada usaha daripada Anda untuk lari, tapi ada juga kuasa gelap di dalamnya karena Anda sudah terbiasa. Jadi seperti ada yang manggil-manggil Anda, ayo lagi, ayo lagi, ayo buka lagi, ayo buka lagi, baik itu cellphone atau apa, ayo lagi, ayo lagi. Nah, ini roh-roh jahatnya itu nyata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan hanya pornografi, depresi juga. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang berpikiran udah bengkok. Saya mau tengging semuanya dalam nama Yesus. Just tenang aja, simple step. If the Holy Spirit is in you, don't be afraid of this. Saya tidak melakukan praktek apa. Cuman saya pastikan saya mau sapu rumah dengan bersih dulu. Untuk Roh Kudus bisa masuk dengan leluasa. Tenang aja. Saya akan berbicara bukan ke Anda, tapi kepada kuasa gelap, I will address him. Ya? Hai kuasa gelap, engkau yang mengikat dengan berbagai macam dosa dan patron dosa. Depresi dan tekanan jiwa. Aku perintahkan sekarang dalam satu kata, satu nama. Nama di atas segala nama. Dia Yehova, dia Yahweh, dia Elohim, tapi hanya satu nama. Yesus nama di atas segala nama itu. Dan satu nama ini aku perintahkan engkau untuk meninggalkan tawananmu. Di dalam nama Yesus. Now! Come on! Biarin. Roh Kudus sedang mengoperasi banyak orang di sini. Bersihkan Tuhan, bersihkan Tuhan, bersihkan seluruh rumah. Bersihkan seluruh rumah. Aku perintahkan untuk meninggalkan setiap tawananmu. Tinggalkan mereka roh pornografi, roh depresi, roh bunuh diri. Aku perintahkan kamu pergi. Dalam nama Yesus, pergi! Oramatakuna ya darabata ya shana namatakana namatakama ya shana namatakapa ya shana inamatakapa ya marala marama. Oramarama saya minta be alert para konselor pendoa. Ada yang manifestasinya teriak, ada juga yang hanya cukup rebah-rebah, ada yang mau muntah, saya tidak tahu nanti manifestasi apa, I don't care. These demons are leaving them. Di dalam nama Yesus semua roh jahat ini meninggalkan mereka. Coming out, keluar dalam nama Yesus, coming out, keluar di dalam nama Yesus. Coming out. Kantongan plastik siapkan. Coming out. Ora maga pada kabaya bara pada kabaya mana kantongan. Ora mana coming out. Come on. Roh najis keluar. Unclean spirit, come out. Unclean spirit, come out. Unclean spirit, come out. Roh najis keluar. Dalam nama Yesus roh najis keluar. Tinggalkan. Unclean spirit, come out. Roh najis keluar. Move. Untuk pergi, move. Unclean spirit, come out. Oh, ya nama sina mana ya dulu. Ina nama ya sana nama ya mana. Oh, nama ya sih. Roh kutuk keuangan juga. Hutang piutang di dalam nama Yesus aku perintahkan juga untuk meninggalkan pekerjaan orang-orang itu, hidup orang-orang itu, rumah tangga orang-orang itu. Aku patahkan, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Coming out. Come out. Dora badaya sadana badaya bara dora namanya bara namanya sadana namanya sadana. Oh, ramata kabaya sadana namanya. Dana namanya sadana namanya bara namanya sadana namanya. Keluar dan tinggalkan mereka, jangan kembali lagi. Tinggalkan daerah Cempaka, jangan masuk ke daerah sini, jangan tinggal di sini. Keluar, pergi ke tempat tandus, ke hutan-hutan.
Jangan mampir kemana-mana, jangan ganggu tetangga-tetangga, jangan ganggu masuk ke dalam rumah orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan, aku perintahkan keluar, meninggalkan mereka, tidak kembali ke mereka, tidak pernah lagi kembali ke mereka, maupun ke rumah mereka, atau tempat kerja mereka, kemana mereka pergi. Tidak di sini, tidak di Cempaka, keluar dari area ini. Tinggalkan sekarang, jangan kembali, pergi ke tempat adus. Di mana tidak ada orang, pergi situ. Gak tahu di mana, saya nggak mau tahu. Kamu pergi dalam nama Yesus, saya setan. Hai roh jahat, keluar di dalam nama Yesus. Ora patagabaya shalala patagabaya se. Shikala patagabaya para patagabaya se. Haleluya. Ora patagabaya shalala patagabaya para patagabaya shalala. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada pendoa bisa datang, doain mereka tumpang tangan. Oke, go ahead. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizatmu. Just receive God's anointing. Terima urapan Roh Kudus. Just receive God's anointing. Just receive God's anointing. Mari jemaat angkat tangan sembah Dia. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Terima urapan. Just worship Him. Angkat tanganmu, just worship Him. And receive God's anointing. Just receive God's anointing. Bukan hanya ministry time, bukan hanya kesembuhan. Terima urapan. Receive God's anointing. 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 Receive God's anointing now. Just relax. It's your moment. Receive God's anointing. Receive God's anointing. Receive God's anointing. Just receive. Angkat tanganmu dan terima saja. Just receive. Terima saja. Oh Ramaya Sade. Nina Mama Maya Sade. Times of refreshing in your presence. Times of refreshing here in your presence. Times of refreshing. Hallelujah.
Times of refreshing, times of refreshing, times of refreshing in your presence. Hallelujah, 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 hallelujah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Sekali lagi, saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, oh, dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lalu saya doa berkat selesai, tapi musik mainkan 15 menit kemudian. Nanti orang-orang seperti saya lihat masih ada juga yang masih dilawat, masih bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak mau ganggu, doa berkat, nanti yang pulang bisa pulang. Ya, mungkin bisa sedikit pemusiknya tinggal sebentar lagi aja sampai semua sudah kelar. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pulanglah membawa mujizat-Mu dengan iman, terima dulu. Percaya Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah barui, semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. God bless you. Go.